jagung yang masuk di gereja Son halal. Bapak Mama tentunya bahwa apa yang kotong tanam dengan harapan nanti berbuah. Karena itu apa yang nanti kotong tanam dan sudah berbuah, kadang-kadang orang piko ancam. Itu pohon lu sudah berbuah potong. Biasanya kalau kita lihat Bapak Mama pohon mangga atau pohon yang lain kalau kotong tanam setelah lama sudah berbuah, angka parang kemudian pikas luka bagian kulit pohon, kemudian tahun depan tidak satu dua buah ada. Harapannya adalah harus berbuah. Dan kalau yang tidak berbuah maka itu pohon sia-sia kotong tanam kukas pohon kintal. Demikian juga Bapak Mama Saudara dengan kehidupan iman dan pelayanan. Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Diawali tadi pada bagian ayat yang pertama dari firman Tuhan Bapak Mama dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Rasul Paulus mengirim surat ini kepada jemaat di Tesalonika Bapak Mama. Tentunya bahwa karena dia telah mendasari suatu kehidupan iman dan suatu kehidupan pelayanan di jemaat itu. Karena itu ketika dia tidak ada bersama-sama dengan jemaat di Tesalonika, ketika dia harus terpenjara karena memberitakan Injil Kristus. Tetapi tentunya bahwa dia juga mendengar kesaksian dan berita serta cerita iman orang lain tentang iman orang-orang yang ada di Tesalonika. Karena itu Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Rasul Paulus melanjutkan, dia bilang kami mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Rasul Paulus mengawali dengan mengucap syukur. Kenapa sih dia mengucap syukur Bapak Saudara orang beriman? Karena tentunya bahwa kalau kita membaca kelanjutan dari bagian firman Tuhan ini, ada kehidupan iman di Tesalonika. Ada pertumbuhan iman di Tesalonika. Kehidupan pelayanan yang baik di Tesalonika. Orang percaya bertumbuh dengan begitu pesat di Tesalonika. Karena itu Rasul Paulus mengirim surat ini dan mengingatkan akan iman mereka kepada Kristus. Dia menulis surat ini Bapak Saudara orang beriman yang pertama karena dia mengingat pekerjaan iman yang ada di Tesalonika. Apa yang telah ditanam, apa yang telah ditaburkan dalam kehidupan pelayanan di Tesalonika tidak sia-sia. Karena itu dia bilang dia mengingat akan pekerjaan iman. Itu hal yang pertama. Karena itu dia mengirim surat ini. Yang kedua Bapak Saudara, yang diingat oleh Rasul Paulus adalah usaha kasihmu. Usaha kasih. Artinya bahwa orang-orang yang ada di Tesalonika, orang-orang percaya yang ada di Tesalonika, mereka bukan hanya hidup di dalam iman percaya kepada Kristus, tetapi dalam kehidupan persekutuan tiap-tiap hari mereka saling menopang di dalam segala sesuatu, saling menguatkan di dalam segala sesuatu, tanpa memandang yang lain lebih tinggi dan yang lain lebih rendah, yang lain berpunya dan yang lain tidak berpunya, tetapi dalam hal itu mereka saling menopang dan saling menguatkan. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga Bapak Saudara orang beriman, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dia bukan hanya omong soal iman, kasih, tetapi dia juga omong soal pengharapan orang-orang yang ada di Tesalonika. Iman, pengharapan, dan kasih. Ini merupakan tiga kata kunci yang teramat sangat penting dalam kehidupan persekutuan orang percaya di Tesalonika. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa kalau hanya iman saja tanpa kasih sia-sia. Kalau iman dan kasih saja tetapi tidak ada pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka sia-sia juga iman dan kasih kita. Karena itu ketiga-tiganya harus berjalan bersama-sama. Bapak Saudara orang beriman yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini merupakan motivasi dan semangat agar jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika terus bertumbuh di dalam iman percaya kepada Kristus. Karena itu Rasul Paulus bilang sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya. Karena kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya.
Bukan hanya yang ada di Makedonia dan di Akhaya, tetapi juga membias ke tempat-tempat yang lain, tersiar ke tempat-tempat yang lain tentang iman orang-orang yang ada di Tesalonika kepada Allah. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, tentunya bahwa bagian firman Tuhan ini juga datang untuk ketong. Hari ini kalau ketong ada dalam perkunjungan di awal tahun, itu karena masih ada iman di tengah-tengah jemaat. Itu karena masih ada kasih di tengah-tengah jemaat. Itu karena masih ada pengharapan bahwa pelayanan tahun 2023 dengan pembawaannya tersendiri, tetapi pengalaman dan juga pelayanan yang akan terjadi di tahun 2024 dengan pembawaannya tersendiri. Tahun 2024 akan menjadi rahasia panjang, tetapi tentunya bahwa kita telah teruji. Waktu tahun 2019-2020 saja masa pandemi, orang tidak lari dari gereja. Kotong yang di Uenoni gereja sembunyi-sembunyi toh. Siapa mau datang kau lihat sang kotong yang ada di Uenoni, mama, dong cu takut masuk. Mas lanat nak lo. Bukan hanya jalan jauh sama aduh kasihan. Itu kalau seandainya son palo kuat, son de palo kuat na neo hot mo map. Kalau seandainya jalan sama ke kemarin hujan, siapa yang mau sama ke pendeta? Oh, kau berani. Son ada mama. Kemarin bapak klasis perkunjungan di Uenoni bapak mama, saya sampaikan bapak klasis. Hanya ini pendeta sabab. Nanti yang lain semua datang, kecuali kan nanti supaya mekaran kau baru dong datang. Tentunya bahwa orang Rasul Paulus mendengar. Tetapi juga Bapak saudara, bahwa kalau iman kita sudah terbukti dalam berhadapan dengan berbagai ancaman dalam pelayanan, tetapi juga dengan berbagai pergumulan dalam pelayanan, kita telah melewatinya dengan begitu hebat. Maka iman itu telah teruji. Iman itu telah menjadi pengharapan untuk di tahun ini kita memulai dengan hal yang baru. Akan ada banyak tantangan dalam pelayanan Bapak Mama. Tetapi tentunya Tuhan dengan segala kasih karunia akan menolong dan menopang kita. Setiap penatua diaken dan pengajar, rukun, jemaat, Tuhan akan menolong dan menopang kita. Karena itu tidak perlu khawatir. Tetapi tetap berdiri di atas iman. Jangan goyah, jangan lemah. Tetap hidup dalam kasih untuk saling menopang. Dan hidup dalam penuh pengharapan dalam kehidupan iman dan pelayanan. Bapak saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Karena itu supaya seperti yang Rasul Paulus katakan. Sebab mereka sendiri telah bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut. Dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah. Dan untuk melayani Allah yang hidup dan benar. Yang dibutuhkan adalah kotong pembuah dalam pelayanan. Apakah kotong hanya akan menjadi pohon yang berdiri tanpa buah, ataukah kita menjadi pohon yang akan berbuah? Kalau mau berbuah, maka kotong semua orang petani. Kotong tahu di cara bagaimana berbuah. Kotong bukannya tofa dan pagar, tetapi setelah tanam kemudian kotong upayakan untuk siram, kasih pupuk dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan iman. Kalau kotong jaga, rawat dan pelihara, maka dia akan bertumbuh seperti iman yang ada di Tesalonika. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya Bapa Mama. Puji nama Tuhan. Amin. Mari kita